Wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar tentang desa. Dan episode sore ini adalah rangkaian episode tentang belajar bersama untuk menyusun peta jalan SDGs. Ini adalah episode kedua dalam topik kita untuk belajar menyusun peta jalan SDGs desa. Bersama kita sore hari ini sudah bergabung pemantik diskusi yang keren. Beliau adalah Kang Imanuddin ST, TPP dari Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Salah satu leader dari SDGs Desa yang di awal Agustus kemarin dikukuhkan ya Kang Iman. Dan menurut saya beliau juga inspirator karena semangatnya yang luar biasa untuk mensukseskan programnya Kementerian Desa, yaitu terkait dengan SDGs Desa. Selamat sore Kang Iman. Selamat sore Mbak Tias, dan saya ucapkan salam bahagia untuk seluruh warga Sambel Desa di sore hari ini. Terima kasih Mbak Tias. Ya, kabarnya gimana Kang? Kabarnya kalau hari ini saya tadi
memfasilitasi pengembangan untuk desa wisata. Kebetulan tahun 2019 desa dampingan saya waktu itu nomor 7 untuk desa wisata Nusantara Indonesia, dan mendapatkan hadiah juga gitu ya. Di tahun 2018 terkucurkan dana. Saya terima kasih Gus Salim telah memberikan nutrisi ke desa kami, dan 2021 sudah juga dapat total kita ada 860 juta dua season, dan besok di hari Minggu tanggal 29 dapat undangan. Kebetulan beliau Gus Salim hadir di Kabupaten Banyumas untuk mengikuti kegiatan beliau, yaitu kepala desa, bumdes, terus Karum Perencanaan, tentunya kami TPP-nya ikut. Iya, oh keren. Ini adalah bukti keberhasilan dari kesulitan tim pendampingan dan supradesa ya Kang? Iya. Siap. Oke, sore hari ini topiknya melanjutkan yang kemarin tentang belajar menyusun peta jalan SDGs desa. Monggo Kang Iman, 1 jam ke depan kita akan belajar bersama untuk menyusun peta jalan SDGs desa. Terima kasih Mbak Tia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sambal desa, sama-sama belajar tentang desa. Bagaimana kita memiliki tupoksi dan peran penting. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tia itu saya hanya mengikuti sebuah alur bagian dari sebuah proses dari 2017 sampai 2022. Di hari ini kami pun memiliki 12 desa dampingan. Di awal saya mendampingi 2017 itu 2 desa berkembang. Selanjutnya 2019 berkembangnya hilang jadi maju, mendapatkan 1 desa mandiri. Tahun 2020 alhamdulillah menjadi ada 2 desa mandiri, dan terakhir 2022 sekarang ada 6 desa mandiri, dan semua desa memiliki kekayaan keanekaragaman masing-masing. Tentunya tidak lepas dari sebuah kolaborasi seluruh stakeholder yang ada, khususnya di Kecamatan Baturaden, di desa dampingan saya, dan tentunya secara umum adalah kita menjadi bagian tidak terpisahkan dari komunitas desa. Untuk mengingat itu, izinkan saya melanjutkan apa yang kemarin disampaikan, yaitu tentang bagaimana menurut peta jalan SDGs desa. Oke. Terima kasih Mbak Tias. Ini adalah bagaimana kita membaca capaian SDGs desa. Tentunya ada sebuah alat, sebuah media yang harus kita pakai, di mana ada beberapa saudara kita jajaran TPP, cuman aku belum bisa masuk, itu gimana cara masuknya, karena memang ada beberapa yang saya pelajari sejak awal dari mulai 2021 aplikasi hingga webs gitu ya, itu memang beda karakter. Bagaimana kalau bahasa itu algoritmanya, ada metadatanya yang saya juga tidak begitu menguasai sekali, tapi kami sedikitnya belajar. Nah, di sini memang kalau masuk di dashboard, kalau kita jarang sekali, apalagi tidak pernah gitu ya, untuk masuk ya apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus bisa masuk gitu ya. Bagi saudara kita, baik itu pemerintah desa, baik itu TPP seluruh jenjang, wajib harus bisa masuk di dashboard SDGs. Karena apa? Semua daulat data yang dimiliki oleh desa ada di sini. Ini adalah amanat Permen Desa 21 tahun 2020. Dan telah dijelaskan adalah sebuah mandatori dari mulai Perpres 59
sampai keturunannya. Nah, sekali lagi, bila desa itu pun belum bisa masuk, tentunya desa wajib difasilitasi oleh kita sebagai PPP. Kita kedudukannya di dalam proses SDGs desa itu PRD ataupun PD sama-sama sebagai admin kecamatan. Siapa yang bisa memasukkan kita tentunya adalah TPP di jenjang di atasnya itu TAPM kabupaten. Dan kabupaten bisa dimasukkan oleh TAPM provinsi dan seterusnya. Dan ini tidak usah kita mempersoalkan. Yang penting kita sama-sama mengedukasi diri. Setelah itu, caranya pertama adalah gunakan data SDGs untuk mengatur arah pembangunan desa. Kenapa? Di dalam dashboard SDGs desa itu tadi saya sebutkan, disitulah data-data tersimpan miliknya desa. Kita tinggal mengikuti isi yang ada di dalam dashboard SDGs desa. Kita nggak bisa, pengennya saya ini, terus gimana Gus, misalnya ini ditambah itu dan ini gitu. Kalau saya singkat saja Mbak Tia dan juga seluruh warga seperti itu, apa yang ada di kita, apa yang dimiliki saat ini, itulah yang harus kita pergunakan. Karena apa? Namanya keilmuan, sebuah ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis, selalu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh sosial dan lainnya. Yang kedua adalah masuk sebagai admin desa atau admin kecamatan. Karena bahkan yang bisa mendownload support SDGs desa dan rekomendasi, ada yang tulisannya rekomendasi program itu adalah admin desa atau admin kecamatan. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Kenapa? Kalau kita sebagai admin, kalau nggak masuk, ya yang harus kita lakukan gimana cara kita bisa masuk. Jangan sampai, wah ini nggak bisa, ini ya kita harus disinilah di Sambal Desa kita saling mengedukasi dan sama-sama belajar. Yang ketiga adalah gunakan data tersebut untuk menentukan rencana pembangunan desa untuk membuat peta jalan SDGs desa. Kemarin telah dibahas bersama-sama, kita belajar bersama bahwa ada sebuah mandatori yang sampai tingkatan, kalau di Banyumas sampai tingkat daerah itu ada surat edaran dari Bupati bahwa dalam menentukan rencana pembangunan desa ternyata itu ditentukan harus membuat peta jalan SDGs desa. Kalau sudah seperti itu, ini gimana sih kok cara yang ngebuatnya ini nggak bisa masuk? Itu tadi saya sampaikan, kita harus bisa masuk dulu. Kalau udah masuk, apa yang kita lihat dulu udah dibedah aja, dilihat ya satu persatu, ininya apa. Tetapi kan nggak ada buku panduannya, pasti. Ya buku panduannya di sinilah kita sama-sama belajar di Sambal Desa. Selanjutnya, ini adalah contoh daripada skor SDGs desa yang bisa kita lihat apabila kita bisa sebagai admin desa ataupun admin kecamatan. Bisa nggak misalnya selain itu mendapatkan? Kita bisa lihat di SID, Sistem Informasi Desa, kita bisa melihat seperti apa nampaknya penampakan seperti ini. Kenapa? Kemarin disampaikan oleh beliau, Gus Ivan, bahwa bagaimana kalau Pemda ingin mendapatkan data itu? Tentunya Pemda itu akan menyurati kepada desa atau yang pemilik data di desa itu dengan surat untuk bisa mengakses. Nah ini kan artinya di sini ada sebuah kolaborasi bagian daripada peta hera. Itu di government yang pusat, provinsi, kabupaten sampai pusat. Di sini terlihat bahwa seperti desa kebetulan dan setelah terima kasih untuk pemerintah desa Pamijen dari capaian 1 sampai 18 tidak ada NA, tidak ada yang 0 gitu Pak Tias. Jadi saya bisa seperti itu ya hanya satu.
ada sebuah kekuatan komunikasi antara kita sebagai PPP dengan pemerintah desa, yaitu kepada siapa? Kepada Pokja SDGs. Kalau ini nggak bisa, ya kita, ya Pak, ya Bu, nanti saya komunikasikan, bisa pelajari kepada seperti apa. Sampai misalnya keluarnya DNA itu nol, wah ini ya, itu kan jadi nggak bagus gitu kan, ini nggak bagus itu. Kenapa? Inilah rumah kita satu tim gitu. Nggak boleh gitu ya di dalam satu kolam kita diubuk-ubuk sendiri ya oleh pemilik kolam itu sendiri, kan nggak asik. Nah, di sini contoh capaian khusus desa untuk desa Pamijen, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Batu Raden. Dan kebetulan ya saya sudah izin kepada beliau pemilik data ini untuk saya buat presentasi ini. Nah, kedua adalah capaian untuk desa tanpa kelaparan. 3 desa sehat, semuanya belum tidak ada, dan saja sampainya itu kan baru 52,56, ya tidak apa-apa. Bagi saya itu bukan sebuah keharusan sekian persen, ya faktanya datanya memang seperti itu, dan ini harus kita olah untuk proses perencanaan pembangunan. Nah, bagaimana biar ini nanti meningkatkan persentase capaian? Nah, disitulah ada sebuah proses dinamika. Ini ujuk-ujuk kemarin itu ini harus selesai bulan ini, terus jalan migrasi ke sana kemarin. Nah, akhirnya ketemu, ya sudah, memang data seperti ini. Nah, tentunya sebuah proses perencanaan pembangunan tidak adalah yang tidak permanen. Tentunya itu di jalanan banyak sekali sebuah perubahan dan regulasi yang mengikat. Selanjutnya adalah ini adalah capaian SDG desa. Bagaimana kalau kita pingin ya tadi kan langsung aku liatin dulu ini nanti ketemunya seperti ini, tapi prosesnya adalah kita masuk sebagai admin kecamatan ataupun admin desa gitu ya, pakaikan sebagai admin kecamatan atau admin desa gitu. Nah, di sini akan nanti nambah seperti ini, kita masuk gitu ya, kita klik bagian yang capaian SDGs desa. Itu ada skor SDGs desa, ada perbandingan skor SDGs desa dan rekomendasi program yang kita pakai nanti dalam proses pembuatan peta jalan desa adalah di skor SDGs desa sama rekomendasi program. Nah, kalau kita mau mengambil salah satu desa di desa dampingan, saya ambilkan adalah desanya desa Pamijen, maka kita pilih di sini di kolom ini ya. Di kolom ini kita nanti akan ditunjukkan gitu ya, isi dulu gitu. Nanti udah gitu, selanjutnya yang akan selakuin diklik bagian apa. Nah ini pada saat kita memilih. Nah di sini nanti tinggal diklik saja di bagian ini tampil gitu, klik tampil. Nanti akan muncul skor-skor yang tadi nampak di slide awal. Nah seperti ini. Nah ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah berbentuk tampilan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi cara membaca yang kedua adalah kita download. Ini downloadnya PDF, ya udah biarin aja emang download PDF. Kalau kita pengen merubah ke Excel, ya silakan kan, sesuatunya itu sekarang mudah. Tapi kalau di dashboard ini adalah setelah tampilan nanti muncul seperti ini. Nah, ini adalah bahan gitu ya, bahan ya, saya sampaikan ini adalah bahan untuk musyawarah desa terhadap penetapan capaian SDGs. Kenapa kita 6 bulan sekali sebelum ada proses input bahasanya itu konsolidasi data, ada pembuat data pemutakhiran, tentunya harus ditetapkan gitu. Begini kita akan menetap tanggal sekian. Nah, berarti nanti pada saat kita mendownload data harus jelas. Karena apa? Ini yang akan dipakai untuk bahan di musyawarah desa dalam proses penetapan
capaian SDGs. Nah, ini adalah skor SDGs desanya. Nah, kelihatan ini ya. Ini 52,56 pada saat diambil. Nah, setelah itu adalah akan nampak keseluruhan. Yang saya hormati seluruh warga Sambal Desa, tentunya boleh Bapak Ibu, Pak TPP, Pegiat Desa, Pegiat SDGs, perangkat desa, kepala desa, BPD. Ini adalah gambaran sebuah proses inputting dari pendataan dan pemutahiran data SDGs berbasis partisipatoris, yaitu ada kuesioner individu, keluarga, RT, dan desa. Pak, saya kan sudah Mas Iman itu udah nginput udah datanya individu selesai. Kok tapi skornya masih aja? Ya iyalah, kalau namanya perbaikan kayak gitu ya harus berjenjang. Masa cuma yang diperbaiki individunya, keluarganya tidak, RT-nya tidak, desa tidak, ya nanti tidak akan tercapai proses skor SDGs desa yang terbaik. Sehingga berarti kalau kayak gitu, kayak pendataan awal lagi. Ya kalau dibilang ya, oke, kalau dibilang tidak, ya memang kita sudah punya data apa? Data sekundernya. Kan tinggal dikembangin lagi gitu. Karena data primernya sudah kemarin waktu di tahun 2001 pendataan. Nah, sekarang tinggal sudah masuk data sekundernya diolah lagi untuk mendapatkan data yang terbaru setiap 6 bulan sekali. Tentunya ini harus dikawal, harus didampingi. Begitu Mbak Tias, karena untuk rekomendasi program akan disampaikan besok, karena ini adalah bagian dari cikal bakalnya untuk pendataan atau pembuatan peta jalan bisnis desa. Begitu Mbak Tias, terima kasih. Iya, terima kasih Kang Iman, sangat menarik. Jadi kalau kita gabungkan dengan materi kemarin dan teman-teman mengikuti mulai dari kemarin, kita berjalan secara runtut. Kalau kemarin kita materinya meskipun untuk membuat peta jalan SDGs, tapi kita kuatkan dulu tentang dasar hukumnya. Nah, hari ini kita menguatkan untuk menyiapkan rekomendasi dalam menyusun peta jalan SDGs. Caranya adalah kita harus benar-benar paham, bisa melihat skor SDGs desa dalam dashboard SDGs. Baik, terima kasih Kang Iman. Nanti kita akan masuk dalam forum diskusi. Jadi teman-teman yang ingin belajar bersama dan mendiskusikan tentang penyusunan peta jalan SDGs yang saat ini, hari ini topiknya adalah bagaimana kita membuka dashboard SDGs sebagai dasar untuk membuka skor dan rekomendasi yang selanjutnya digunakan untuk peta jalan SDGs desa. Kita buka forumnya, tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa materi yang disampaikan oleh Kang Iman mulai dari kemarin, hari ini ataupun sampai besok, teman-teman bisa unduh di linknya YouTube Sambal Desa. Jadi monggo pinarak di linknya YouTube Sambal Desa. Di sana banyak ilmu yang bermanfaat mulai dari episode pertama sampai hari ini. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar mendapatkan notifikasi dari setiap tayangan kami. Oke, kita buka forum diskusi. Sudah adakah yang raise hand di sini? Sedikit Pak Tia, saya sampaikan bahwa di Sambal Desa episode 1, 2, 3 kebetulan saya yang membawakan, dan ini saya kebagian lagi. Saya 3 session, sebetulnya kelanjutan. Kalau yang 1, 2, 3 itu kan kita mulai bagaimana cara mengupdate, dan ini Mbak Tias pinter ya. Artinya apa? Berarti kanding aja biar nggak terpecah satu orang. Tapi makasih Mbak Tias. Oke, ya teman-teman, kita buka forum diskusinya. Kalau kendala teknis mungkin bagi pendamping desa, pendamping lokal desa yang saat ini mengawal, sangat banyak sekali teknisnya, baik dari sulitnya membuka, kemudian lemotnya jaringan, belum adanya rekomendasi dan lain sebagainya, migrasi yang belum sempurna, itu adalah teknis.
Tapi bagaimana kalau nanti kita siap untuk, jika teknis itu sudah berjalan lancar, kita siap untuk melaksanakan pendampingan dalam menyusun peta jalan, itu yang akan kita bahas di sini. Adakah yang sudah raise hand? Oke, ini ada Mas Tatang Nurdian, TPP dari Kabupaten Sanggau. Iya, monggo Mas Tatang, open mic. Ya. Mas Tatang. Oke. Suaranya sudah kedengaran, Mbak? Sudah, sangat jelas Mas Tatang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Iman, Mbak Sias, dan teman-teman semua, khususnya di warga Sambal Desa. Kang Iman, saya mencoba bertanya lagi nih terkait soal data SDGs. Karena pengalaman saya pendataannya khusus di wilayah dampingan itu 2021. Nah, 2021 itu semua desa dampingan saya itu sudah melakukan pendataan. Kemudian belum sempat mengupload. Jadi waktu 2021 itu hanya menetapkan hasil pendataannya saja. Nah, kemudian di 2022 ini barulah kegiatannya mengupload data SDGs tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah data 2022 itu harus didata kembali terkait tadi untuk pengolahan data tambahannya, seperti mungkin ada perubahan penambahan dan sebagainya. Nah, apakah seperti itu gitu kan? Atau memang kita langsung upload saja data yang sudah ada ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kan nanti menjadi rekomendasi ya untuk penyusunan perencanaan di desa. Di situ ada kalau kemiskinan kan ada yang jumlah jiwa tuh Kang Iman. Nah, jumlah jiwa ini bisa muncul nggak nama-nama orangnya gitu kan? Nah, karena saya masih bingung menemukan salah satu desa dampingan saya, jumlah jiwa miskinnya itu sampai 332. Nah, sedangkan menurut Pak Kadesnya, dia bilang kok sebanyak itu ya jumlah miskinnya. Rasa-rasanya nggak seperti itu katanya kan. Nah, apakah ada kesalahan dalam upload atau dalam datanya, Kak Iman? Saya belum menemukan jawabannya soalnya nih, masih bingung. Jadi seperti itu Kang Iman pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Mas Tatang. Monggo Kang Iman langsung. Oke. Terima kasih Kang Tatang Nurdian. Saya ucapkan mari kita sama-sama belajar untuk menggenepi apa yang menjadi kekurangan, kita kolaborasikan. Jadi kalau datanya tahun kemarin belum diupload, tentunya data itu ada sebuah perubahan kalau di-upload sekarang. Contoh, umur, gitu. Boleh mudah tuh umur gitu kan. Iya betul. Umurnya berubah gitu ya. Nah, tetapi tidak semuanya akan berubah. Hanya yang sifatnya dinamis seperti umur, mungkin penghasilan gitu. Tapi kalau statis, ya tempat tinggal mungkin bisa status keluarga, perkawinan mungkin masih gitu ya. Nah, tapi hanya tinggal ya mana yang sifatnya dinamis itu diperbaiki. Nah, dari situ makanya di Kemendes melalui Permendikbud 1/2020 itu sangat begitu hati-hati. Kenapa harus dilakukan 2 kali? Sebetulnya untuk menjawab perasaan. Jadi kalau kayak gini tiap 6 bulan sekali harus ada sebuah proses updating untuk perencanaan. Ya iya kan, perencanaan RKPDes itu kan memang setahun kan 2 kali kan. Nah, sebetulnya sangat mudah kerangkanya dibaca. Ada RKPDes yang dihidup, ada RKPDes perubahan juga untuk persiapan RKPDes di
tahun yang akan datang sampai dengan N+1 seperti yang kemarin disampaikan oleh beliau Bu Novi. Nah, dari situ insya Allah bisa jawab gitu. Nah, tentang bagaimana kita bisa membaca sampai ke BNBA saudara kita kategori miskin, satu bisa melalui dashboard miskin ekstrim, ya, miskinekstrim.kemendesa.go.id. Nah, yang kedua, saya makasih di sini juga ada Pak De Agus, mungkin nanti bisa dikasih kesempatan ya Mbak Tias ya. Nah, itu kemarin sudah mempraktekkan dengan metode pivot table. Di situ pun bisa menunjukkan apa yang akan kita inginkan, dan di Sambal Desa ada serial tentang pivot table 1 sampai 2 kali. Nanti Pak Tatang bisa belajar dari situ ataupun langsung bertanya dengan Pak De Agus. Nanti saya mohon ke Mbak Tias memberikan kesempatan Pak De Agus untuk menjelaskan apa yang poin yang kedua, karena dari saya sampaikan satu adalah BNBA-nya saudara kita yang miskin bisa di websitenya, yang kedua pivot table. Nah, terus yang ketiga saya menjawab apa yang tadi ditanyakan di pertanyaan kedua, kok ini banyak sekali gitu. Nah, ada gini Pak Tatang. Kalau menurut yang disampaikan oleh beliau Gus Ivan, kemiskinan yang di skor SDGs desa itu adalah penghasilan. Kemarin dijelaskan itu naik katanya jadi 11.700 berapa lah gitu per hari per kapita itu penghasilan saudara kita kalau masuk kategori miskin yatim seperti itu. Nah, dari situ nanti bisa dilihat, bisa menggunakan di metodenya Pak Agus pivot table. Nanti aku pengen lihat yang penghasilan satu RT ini gitu ya. Bisa lihat ke aku dengan BNBA-nya saja langsung. Oh, ternyata bisa di situ. Karena apa? Yang tadi saya sampaikan, penghasilan di skor SDGs desa itu menentukan saudara kita masuk kategori miskin. Begitu Pak Tatang, apa yang saya sampaikan. Terima kasih Kang Iman. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak Tias, mungkin Pak Agus ada, tinggal diberikan kesempatan. Terima kasih. Nanti kita terus belajar, Kang Tatang, belajar bersama-sama di forum ini. Luar biasa. Ya, Pak Agus bisa bergabung dengan kami untuk menambahkan pembelajaran tentang yang disampaikan oleh Mas Tatang sama Kang Iman. Pak De Agus, adakah di forum ini? Oke, sambil menunggu Pak De Agus, di sini juga sudah ada yang raise hand. Bang Gamal dari Talaut, dipersilahkan, open mic. Itu Pak Agus, bentar, Pak Agus ada. Oh, Pak Agus ada? Iya, silakan Pak Agus. Kita tunggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak De? Sehat. Tadi suaranya tidak bisa dibuka, makanya tadi akhirnya saya raise hand, akhirnya baru bisa ini. Yang ini bahas yang pivot table kemarin ya? Ya, kayak gini. Betul Pak Agus. Gini kan tadi Pak Tatang ada sebuah pertanyaan untuk mengetahui saudara kita BNBA untuk miskin. Nah, tadi saya jelaskan bahwa satu menggunakan dashboardnya miskinekstrim.kemendesa.go.id. Yang kedua adalah bisa menggunakan metode yang dijelaskan oleh Pak Agus pivot table. Nah, dalam hal ini kami mohon Pak Agus bisa menjelaskan sedikit, walaupun mungkin nanti Pak Tatang akan membuka channel YouTube-nya Sambal Desa tentang pivot table. Maka silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Penjelasan detailnya akan saya buka hari Kamis minggu depan. Baik. Luar biasa. Bagus. Kan sudah terjadwal kan saya Kamis minggu depan. Ya, itu saya. Tapi untuk data miskin ekstrim dan tidak miskin, itu di data miskin ekstrim itu dia datanya dalam bentuk PDF dan tidak ada alamat RT RW-nya. Nah, teman-teman bisa menggabungkan data yang di-download ya dalam bentuk PDF itu
kemudian kita rubah dalam bentuk Excel dengan menggunakan fasilitas yang ada di online. Jadi di online itu banyak fasilitas online yang bisa merubah langsung PDF ke Excel. Nah, karena nanti sudah dalam bentuk Excel, data ini kita gabungkan dengan data individu yang ada di dashboard SDGs. Ya, kita download data individu dalam bentuk Excel, sudah Excel langsung, kita gabungkan dan nanti kita bisa menemukan orang miskin, tidak miskin, dan miskin ekstrim dengan fasilitas pivot table. Fasilitas ini sudah ada di Sambal Desa di 32 kalau nggak salah. 32 kemarin. Nah, itu sudah ada di situ. 23 apa 32 ya? Apa itu sudah ada ya 23 sepertinya 23. Nah, itu ada di situ, teman-teman bisa lihat, bisa gunakan ya. Sedangkan untuk minggu depan hari Kamis itu rencananya bagaimana memeriksa data yang sudah kita download. Nah, kemarin saya melihat beberapa desa datanya saya download. Ya, kami menemukan beberapa data yang keliru gitu loh. Nah, ini akan kami sampaikan minggu depan hari Kamis. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Ikuti terus tayangan kami di Sambal Desa Kang Tatang untuk mendapat informasi terima kasih dan banyak. ilmu yang bermanfaat. Oke, Bang Gamal saat ini sedang raise hand, bisa open mic. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya, Mbak Tias? Ya, sangat jelas, Bang. Terima kasih. Selamat sore, Kang Iman. Selamat sore, Om. Selamat sore, teman-teman. Salam Sambal Desa kita sekalian. Mungkin sedikit mirip pertanyaan dengan Mas Tatang. Mungkin agak lebih spesifik lagi. Hari ini atau saat ini, saya juga sedang membuka dashboard terkait SDGs desa, juga melihat pada kemiskinan ekstrim yang ada di dashboard ini. Yang jadi persoalan hari ini, Kang, kita TPP sedang dalam tahap perencanaan. Nah, pertanyaan hari ini adalah pada saat kami membuka dashboard untuk data goals pertama terkait desa tanpa kemiskinan itu dia masih NA, kan. Nah, tetapi pada rekomendasinya sudah muncul. Nah, kemudian kami berusaha mencoba menggali lebih dalam lagi terkait data kemiskinan ekstrim. Nah, yang jadi persoalannya di saat membuka dashboard status kemiskinannya, dia masih nol, Kang. Nah, mungkin maksud dari Mas Tatang tadi adalah bagaimana kami bisa melihat data by name, by address, maksudnya data individunya. Karena di sini kan ada status warga miskinnya, ada status keluarga miskinnya. Tetapi pada rekomendasinya ada, namun pada data BNP-nya belum ada. Ini agak membingungkan. Sedangkan pada data rekomendasinya sudah tercantum data existingnya sampai pada data capaian yang akan kita capai. Nah, bagaimana kami bisa melihat atau menganalisa data itu jika kami sendiri belum bisa melihat, membacanya? Nah, ini mungkin jadi kendala kami adalah bagaimana caranya supaya kami bisa membaca data ini. Pada data capaiannya masih NA, tetapi pada data rekomendasinya sudah ada. Nah, penentuan keluarga miskin atau warga miskin itu sendiri seperti apa? Nah, solusi terakhir kami melakukan pendataan secara manual. Tapi kan takutnya, kan, di saat kami tetapkan dalam RKPDes nanti, tiba-tiba data ini muncul. Nah, sebab di sini seperti Mas Tatan tadi, ada 300-an lebih data orang miskin, tetapi kami tidak tahu 300-an orang itu siapa-siapa. Kalau tadi kan terkait data pivot table itu kan cuma pemahaman saya cuma mencari di mana orang itu tinggal di RT mana, tinggal di RW mana. Tetapi tidak, kalau untuk mencari siapa orang itu yang jadi persoalan. Ini siapa ini yang 300-an ini siapa saja gitu. Kalau cuma nyari RT RW-nya kan
tanpa harus capek-capek ataupun kita harus buka-buka data Excelnya, oke lah kita manual aja lah, kita cari nama-nama ini gitu. Tapi kalau nyari orangnya ini yang nggak susah Kang. Kira-kira ada solusi lain nggak selain kita bikin data manual Kang? Itu aja, Matias, terima kasih. Oke, menarik karena memang begini ya, forum Sambal Desa ini kan kita belajar bersama. Banyak sekali kendala yang dihadapi teman-teman pada waktu proses pendampingan. Dan ini salah satunya akan menjadi hal yang aneh jika memang capaiannya belum ada atau masih NA, tapi ternyata rekomendasinya muncul. Kalau NA nggak ada rekomendasi masih, ya memang seperti itu mestinya. Tapi kalau NA-nya skornya 0 atau NA tapi rekomendasinya muncul, ini yang perlu kita pecahkan bersama-sama. Monggo Kang Iman, mungkin ada masukan atau pengalaman terkait dengan ini? Oke, terima kasih Mbak Tias, Bung Gamal. Selamat jumpa. Satu minggu yang lalu kita jadi kepoin gitu ya. Sederhana sebetulnya Gamal. Tadi tentang capaian itu terkait dengan isi kuesioner. Berarti isi kuesioner tadi kan ada sampai masuk ke rekomendasi bahwa isi kuesioner itu kan bicaranya keseluruhan. Berarti yang menjadikan NA kemarin enumerator di desa ini, di desa Pamidien, itu dia memperlihatkan itu di print terus dia ke saya, Mas Iman, ini yang menjadikan NA ternyata ini nggak lengkap, ini tidak sesuai dengan karakternya, harusnya 0, ini straight. Dari situ sehingga dari situ akhirnya desa itu sudah mulai belajar. Sebetulnya kita itu pinginnya semuanya ke sana, tetapi tentunya kita harus sabar, harus cermat. Apa yang disampaikan oleh Bapak, saya senang gitu ya. Memang permasalahan itu harus diselesaikan. Nah, timbulnya adanya rekomendasi, tentunya itu ada pada di sistem engine-nya, umpama. Jadi ada kenapa ini kok bisa keluar pada data NA. Nah, tinggal yang harus kita, kalau saya sepengetahuan yang saya lakukan itu saya perbaiki supaya tidak timbul NA ataupun 0. Yaitu apa? Ditelusuri, di download capaian SDGs desanya ini skornya. Terus nanti di download juga rekomendasinya. Nah, kalau memang itu mau dipergunakan, itu toh ada sebuah kinerja daripada Pokja SDGs, kan dibentuk ada SK-nya kan. Nah, di situ tinggal diungkapkan saja. Di situ toh ada pembinanya itu kepala desa, sekretarisnya desa adalah ketua Pokjanya, kan jadi enak di situ. Pak, ini kayak gini, ini muncul kayak gini, ini gimana solusinya? Tentunya di situ pendamping akan hadir. Nah, untuk menjawab itu yang saya lakukan adalah perbaiki dulu, jangan muncul NA, biar datanya itu bisa linear dengan tadi. Masa ini NA kok rekomendasinya muncul? Kan jadinya Om Gamal kan bingung, ini mana datanya mau aku ambil, kan seperti itu. Makanya yang saya lakukan adalah perbaiki dulu capaian biar itu tidak terbaca NA ataupun 0. Kenapa? Saya yakinnya bisa dipelajari bahwa itu ada sebuah kesalahan pada saat enumerator memasukkan, sehingga timbul NA itu kan not available, jadi tidak terbaca itu kan. Namanya tidak terbaca kan ya sama aja lah kalau ada tamu datang ke kita, itu siapa? Tapi kalau Kang Iman masuk ke rumahnya, udah kenal deh. Nah, kan enak kayak gitu kan. Tadi langsung kebaca gitu. Kalau ini kan nggak kebaca, siapa itu Mbak Tias masuk gitu. Kita nggak kenal, jadi kan ditolak. Seperti itu Om Gamal, kita simpelnya kalau saya menjelaskan ke desa seperti itu, akhirnya desa ikut terbawa. Oh iya, kalau kayak gitu kita print. Ya memang kan ada anggarannya, di print terus aja dipelajari satu persatu. Nah, kalau pingin detail tadi yang pivot table itu
sebetulnya nanti tergantung sama kita, Gamal. Mau kita itu nanti sama, kalau saya katakan adalah sumbu IKY-nya yang mau diambil itu apakah alamatnya atau itu penghasilannya. Itu kan ada coding-codingnya kan, ada P401, nah itu harus hafal kita. Gimana biar kita hafal? Ya kita harus memiliki kuesioner 4 itu hard copy. Kalau kita nggak memiliki itu, ya gimana kita? Jadi tadi dijelaskan, menurut dari beliau Gus Ivan itu, bahwa kemiskinan yang didata sekolah SD desa adalah penghasilan. Kita cari aja penghasilannya itu di P berapa. Nah, aja kalau ketemu P berapa, ini namanya siapa? Oh ganti deh nama, jangan nama. Oh pakai alamat RT RW, bisa seperti itu. Dan tadi disampaikan oleh Gus, selamat bertemu di hari Kamisnya akan datang. Gitu. Oke Kang, makasih. Sama. Karena benar ya, artinya penginputan kuesioner ke dalam aplikasi jika memang tidak sesuai maka akan not a value atau tidak terbaca. Bahkan kesalahan mengisi nick pun itu sangat berpengaruh di dalam hasil skornya nanti. Pasti nanti akan tidak terbaca. Baik, luar biasa forum hari ini kita belajar bersama, sama-sama belajar dan menyampaikan istilahnya pengalaman-pengalaman pada waktu pendampingan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada waktu proses pendampingan. Oke, kita buka lagi untuk sedikit Mbak Tias. Iya, Kang. Kemarin saya dihubungi oleh sama teman TPP juga. Mas Iman, ini kan nggak bisa kebaca ya, angkanya 0. Itu loh datang. Terus ini ada lagi NA. Ini ternyata di penghasilan pada kosong. Terus kalau aku kasih 0 gimana? Ya kalau dikasih 0 ya tentu nanti akan mempengaruhi capaian SDGs itu sendiri. Ya nanti bisa turun. Ya kalau memang nggak mau turun atau naik, ya kasih aja data yang valid. Seperti itu. Akhirnya, ya udah deh kalau gitu aku kasih. Ya iyalah, itu kan data-data desa. Panjenengan kan cuma menuntun, mendampingi, memberikan fasilitasi, menjadi sebuah edukator yang baik. Begitu, Pak. Iya, kalau memang masih ada hal seperti itu, sekaranglah saatnya untuk memutakhirkan, karena saat ini adalah tahapan untuk pemutakhiran data SDGs desa. Jadi teman-teman bisa memfasilitasi alur tahapan ini untuk pemutakhiran data SDGs yang ada di desa dampingan. Oke, kita buka lagi karena masih ada waktu lumayan untuk kita saling sharing dan berbagi pengalaman di sini. Ada yang raise hand? Kita persilahkan. Ya, sekali lagi perlu kami tekankan bahwa materi hari ini adalah materi lanjutan untuk besok. Besok kita akan bisa membuat peta jalan SDGs kalau hari ini kita paham. Artinya untuk membuat dan menyusun peta jalan SDGs dan kita bisa mendampingi dengan baik, maka tahapan hari ini bagaimana kita masuk, kemudian apa saja yang perlu dilihat, apa saja yang perlu diunduh. Saat inilah pembelajaran yang pas untuk kita bisa menyusun peta jalan SDGs besok. Baik, ada yang raise hand lagi? Materi hari ini luar biasa teman-teman, jadi memang sangat bersinggungan dengan pendampingan kita karena sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 40 tentang pendampingan, kemudian ada Permendes 19 juga, itu juga menuntut kita untuk memahami ini agar proses fasilitasi kita berjalan dengan baik. Oke, saling berbagi lagi Pak Tias. Jadi yang menjadi problem oleh diri kita TPP itu kan memang kita tuh kadang-kadang agak-agak kurang mau membaca. Namanya membaca sekarang itu kan tidak harus seperti dulu pakai konteks gitu kan. Tetapi kalau yang saya lakukan adalah kalau nggak dicetak itu kurang lengkap itu Pak Tias. Nah, jadi kalau ada materi gitu saya cetak, saya baca. Nanti kalau lupa, aku nggak ini aja. Saya bawa ke desa gitu. Saya bawa ke desa, saya bawa ke Pak
bersama, mana bukunya mana ini gitu. Ternyata untuk kalau kita bicara ke hal lain, itu kan juga akan menjadi alat kita untuk melengkapi sebuah sertifikasi. Nah, jadi wah kalau kayak gini berarti itu di print semua. Ya kalau mau sekarang di print semuanya banyak gitu, tapi resiko gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang enggak ya nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau saya sih bisa print. Sehingga apa? Kalau saya mendampingi seperti ini Peta Jalan Desa Desa, ya saya bawa, saya print, saya sosialisasikan dulu kepada kepala desa, kepada pokjanya, ini hasil seperti ini. Dan hanya satu kuncinya, ketekunan kita untuk mengedukasi bersama. Kadang-kadang yang kendalanya itu cuma sebentar, kita ngambil data, udah nanti ganti lagi. Padahal sebetulnya kalau saya kadang-kadang sampai lama, ya memang saya lama, karena yang dibicarain itu macam-macam sih, ngalor ngidul gitu. Karena ya, kalau ngalor ngidul itu kadang-kadang itu bisa malah ketemu daripada formal sekali. Yuk kita nanti ini pakai rapat kayak gini, karena nggak ketemu. Begitu Pak Tias yang ya kalau orang Jawa itu ya, kalau di panggung tuh menang ya Kang Tatang. Mangga Ahmad ya. Oke, menarik sekali. Kalau boleh saya tahu Kang Iman, selama ini dalam proses mendampingi dan memfasilitasi pemerintah desa, mungkin kendala terberat apa yang dihadapi oleh Kang Iman saat apa ya istilahnya mendampingi proses ini, mulai pendataan, kemudian membaca sampai merekomendasikan dan mendampingi menyusun peta jalan SDGs. Yang paling ya bukannya paling gitu ya, adalah bila satu tim itu belum paham. Kalau kami kan ada 5, 2 PD, 3 PLD. Itu kalau makanya itu tadi yang saya sampaikan, saya kasihkan alat untuk paparannya, terus saya buatkan alat soft copy-nya, saya kasihin ke teman saya, baik itu secara langsung ataupun via Japri ataupun di grup. Terus saya juga transferkan kepada desa, jadi materinya sama. Nah setelah itu saya datang, itu biasanya saya cuma ngawalin, ngasih contoh satu desa, terus nanti PLD-nya saya dorong. Nanti untuk teknisnya oleh PLD ya. Nah akhirnya dari situ berunut bisa jalan, sehingga kita tidak elok lah. Masa kita yang tahu, PLD-nya nggak tahu, kan nggak bagus ya itu. Nah itu. Yang kedua adalah ada sebuah kekuatan, kita yakin kalau ada sebuah kekurangan pada kita, itu menjadi bagian yang harus kita simpan, tetapi suatu saat kita akan datang, kita lengkapi. Kalau memang bisa kita jawab, kalau memang tidak, kita jangan tadi yang saya sampaikan, kita jangan sampai bermain dalam satu kolam jadi dua kubek gitu kan. Nah itu yang bahasanya di basis seperti itu. Nah berikutnya adalah kita tetap berkolaborasi dengan mitra kita, yaitu Birwas itu ya, dan tentunya kepada kepala desa kita jelaskan bagaimana kita menjelaskan, karena saya datang gitu ya, Pak Kades, jadi Pusekdes, ini ada kayak gini loh dari pemerintah, dari Kemendes, kapan ya saya minta waktunya untuk sosialisasi apa sih ya, kita tanya gitu, begini ya tolonglah, kita kan satu tim. Nah akhirnya aku cuma gitu aja Mbak Tias itu, akhirnya dia udah nanti gini nih gitu. Nah tapi kalau yang agak susah ya besok lah, nanti ya aku datangin lagi, kok belum bisa, lewat PLD aja deh kamu yang ngomong. Nah karena kayak gitu ya, semua pintu itu aku coba ya alhamdulillah bisa. Tapi tentunya ini tidak ya, kalau saya tadi katakan, lesan kita berpijak, harus bermain. Bagaimanapun kita juga nggak boleh su'ul adab, kita harus tawadhu, apa yang menjadi fondasi kita anak bangsa. Ya, luar biasa, solitan dan saling berkolaborasi dan bersinergi, itu titik kritisnya. Kita tahu kan Iman bahwa peluncuran Permendes 21 2020 itu berbarengan pada waktu kita mendapatkan musibah wabah virus corona.
saat itu Kementerian Desa sama sekali tidak memberikan pelatihan karena adanya wabah itu. Kemudian mungkin bisa cerita di kabupatennya Kang Iman, apakah ada peningkatan kapasitas dari kabupaten ataukah kapasitas mandiri itu diarahkan oleh TA kabupaten? Saya berbicara secara jujur bahwa edukasi sebuah pengetahuan, transfer knowledge-nya itu adalah kebutuhan secara pribadi. Dan kita kalau sudah menyandang tenaga pendamping profesional, ini abot banget gitu, ya, berat gitu. Tapi sehingga gimana caranya? Ya diantaranya itu adalah saya belajar, ada kelompok pembelajaran seperti kalau dulu gitu ya, ada yang di sarapan, ada yang kita tanya, terus kita coba browsing ke sana kemari gitu ya, dan tentunya luar biasa. Saya tidak bisa bicara secara rinci, tetapi saya hanya berbicara bahwa ini ada tanggung jawab saya sebagai pendamping itu mengelola Desa Dampingan 12, itu yang saya kuatkan, dan bagaimana dinamikanya yang tadi saya sampaikan. Tentunya tidak ada namanya jalan yang mulus, sampai sekarang pun tetap itu menjadi tantangan, menjadi sebuah peluang. Karena apa yang tadi disampaikan saya di awal-awal, satu yang saya nikmati, sehingga proses yang terakhir secara individu saya juga mengikuti pembelajaran yang tadi disampaikan oleh terima kasih. Ada yang raise hand di sini sudah hadir Mbak Uswah, perangkat desa dari Meteseh. Monggo. Iya. Terima kasih waktunya Mbak Tias. Ini sangat menarik dan terima kasih sudah diizinkan ikut. Sebentar ya Mbak ya. Sebentar. Kita tunggu, masih ada kendala teknis dari Mbak Uswah, tapi yang jelas luar biasa forum ini karena beliau adalah salah satu perangkat desa, jadi nanti kita bisa berbagi pengalaman dari segi pemerintah desa, mewakili dari perangkat desa. Kita tunggu, mungkin masih di sana. Oke, bisa bergabung kembali? Oke, kita tunggu teman-teman. Luar biasa sekali lagi forum ini memberikan ruang pembelajaran, ilmu yang bermanfaat dan tali silaturahmi terjalin dengan baik. Terbukti salah satu nanti yang raise hand ini adalah perangkat desa. Iya, Mbak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan pemutahiran data SDGs. Ini desa kami sudah menganggarkan, tapi untuk teknisnya itu sebenarnya bagaimana? Mungkin dari Mbak Tias atau teman-teman yang lain bisa memberikan gambaran input ulang atau apa yang perlu di input saja atau diperbaharui atau bagaimana, saya masih bingung ini. Mungkin bisa dikasih gambaran gitu aja. Iya, boleh tahu ini dari Desa Meteseh ini kabupaten mana? Kabupaten Kendal. Oh, Boja Kendal. Iya, Boja Kendal. Terima kasih Mbak Uswah. Monggo Kang Iman, nanti kita saling berbagi pengalaman. Oke, terima kasih. Salam silaturahmi Bu Uswah dari perangkat desa Meteseh Boja Kendal, itu dan dekat sama Banyumas. Begini Bu Uswah. Jadi kalau datanya sudah masuk, itu berarti data itu perlu kalau bahasa itu konsolidasi pemutakhiran. Tapi kalau datanya itu belum masuk, maka harus di-upload atau diinputkan dari data manualnya. Nah, bagaimana tentang anggaran yang ada? Ya, saya persilakan itu adalah subsidiaritas daripada masing-masing desa, karena itu tetap mengacu seperti yang kemarin. Kalau bicara misalnya pendata itu
kuesioner desa berapa ini berapa. Saya tidak akan menyebutkan berapa, tapi itu adalah penjadian teknis dari masing-masing subdiritas desa masing-masing. Tapi saya ulangi lagi, apabila datanya itu sudah masuk, maka ada perintah di pasal 19 Permendesa 21/2020 harus dilakukan pendataan dan pemutahiran. Berarti harus diputahi atau diperbaiki karena di situ ada data-data yang sifatnya dinamis. Mungkin data yang statis, tempat tinggal, rumahnya ajek, nggak geser kemana-mana, itu kan nggak perlu dirubah ya, Bu Ustaz ya. Tapi kalau misalnya umur, usia sekarang mungkin 30, kemarin 30, sekarang 31, kan berubah. Ya jangan didiemin. Karena apa? Nanti itu akan berpengaruh pada sebuah capaian SDGs desa. Nah, sehingga bagaimana kalau yang datanya belum masuk, udah didata tapi belum dimasukkan, ya dimasukkan. Kok ternyata belum pernah didata. Contohnya yang bayi yang kemarin lahir di bulan Januari sampai dengan sekarang itu belum masuk, ya maka harus. Karena apa? Penambahan di dalam proses SDGs desa itu karena warganya itu meninggal, mungkin warganya itu keluar dari daerah desa tersebut. Nah, kalau desa tersebut, berarti kalau dari desa keluar, berarti dari RT keluar kan? Nah, berarti kuesioner RT berubah. Nah, terus akhirnya ke keluarga juga, kuesioner keluarga juga berubah. Akhirnya ke individunya juga berubah. Nah, sehingga seperti itulah yang harus kita lakukan dan oleh Kemendesa bisa menggunakan dana desa untuk pendataan SDGs desa. Begitu Bu Oswa. Iya. Kalau boleh menambahkan sesuai dengan kondisi yang ada di kabupaten kami, di Kabupaten Trenggalek, itu ada surat edaran dari Kepala Dinas DPMD Kabupaten Trenggalek tentang pemutakhiran data SDGs tahun 2022. Jadi dalam surat edaran tersebut menjadi dasar bagi desa dalam penganggaran. Jadi diharapkan setiap desa itu membentuk kelompok kerja atau relawan untuk memutakhirkan data SDGs. Pokja. Karena tanpa adanya Pokja maka sulit untuk memutakhirkan data yang sudah data di tahun 2021 kemarin. Kemudian kepala desa diharapkan untuk menerbitkan SK tersebut, dan SK inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menganggarkan alokasi pemutakhiran data SDGs tahun 2023. Adapun dalam SK tersebut dijelaskan tugas pokok dan fungsi dari Pokja, bahwa Pokja melakukan evaluasi, verifikasi, dan validasi hasil pendataan data dasar yang sudah masuk dalam dashboard. Kemudian melakukan input data kuesioner hard copy yang sudah dimutakhirkan, artinya sudah ada pembaharuan. Kemudian melakukan validasi pada data dasar SDGs jika terdapat perubahan atau pembaharuan data. Jadi jika memang sudah ada anggaran, maka anggaran tersebut digunakan untuk ini, untuk memberikan honor bagi Pokja, kemudian untuk membantu agar pemutakhiran data bisa berjalan dengan memfasilitasi misalnya terkait dengan internet dan lain sebagainya. Maka mungkin seperti itu Mbak Uswa, penganggaran yang dilaksanakan di kabupaten kami, dan itu ada dasarnya, ada surat edaran dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Trenggalek. Mungkin itu tambahannya. Baik teman-teman, masih ada yang menambahkan? Sedikit aja Mbak Tias. Jadi tanpa mengurangi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias, memang itu menjadi sebuah konstruktif yang luar biasa, yang kuat gitu ya. Tetapi kembali lagi kita sudah, kalau memang itu belum tercapai yang disampaikan oleh Mbak Tias, itu tinggal diturunkan SK Pokjanya dari mandatori Permendes 21 tahun 2020. Begitu Bu Usma. Takutnya nanti, saya nggak ada, berarti nggak bisa dong. Akan repot nanti Bu Usma jadi silpa. Begitu Mbak. Terima kasih. Oke, menarik sekali materi hari ini.
Ya, semoga menambah ilmu dan menambah manfaat Mbak Uswah dari perangkat desa MTC ya. Iya. Oke. Besok bergabung lagi ada topik selanjutnya dari materi hari ini. Iya, siap Mbak. Teman-teman, ternyata tak terasa sudah 1 jam kita membahas topik sore hari ini. Sebelum ditutup, monggo Kang Iman untuk closing statement. Terima kasih Mbak Tias dan seluruh warga Sambal Desa, bahwa materi hari ini hanya satu yang saya perlu garis bawahi, bahwa kita sebagai tenaga pendidik profesional, sebagai bagian dari Pokja SDGs Desa, wajib mengetahui bagaimana cara masuk, cara membaca, dan bisa mengedukasi pada anggota Pokja yang lainnya, khususnya adalah admin desa dan pemerintah desa. Terima kasih. Luar biasa. Baik teman-teman, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa materi hari ini akan kita share di linknya YouTube Sambal Desa. Monggo pinarak di YouTube-nya Sambal Desa. Di sana ada episode-episode menarik yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kita bergabung lagi di topik yang sama, keberlanjutan hari ini. Selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di Sambal Desa episode selanjutnya setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.